سامع الدعاء يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نشانا بنور يا ربي حفظانك وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
Kebudi hadiah, dilanjutkan dengan Khatmul Quran, dilanjutkan dengan Maulid Rasul. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari guru kita bersama Guru Karam Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi. Kayaknya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji kita syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon hidupnya kita, hadirnya kita di tempat mulia ini, segala dosa-dosa kita, kesalahan kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, jiwa dan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul di Masjid Pahlawi yang biasanya kita mengkaji kita belajar. Ini malam pengajian kita tawakufkan sementara. Tawakuf ini bukan berarti kita berhenti ya untuk belajar ilmu, berhenti duduk di majelis ilmu, namun kita tawakufkan taklim kita sementara lantaran kita ingin menjamu daripada bulan suci Ramadan, yang mana baginda Nabi kita Muhammad SAW pun beliau setiap masuk bulan Sa'ban yang biasanya beliau mengajarkan kepada sahabat ilmu dan sebagainya, namun di bulan Sa'ban Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk beralih memperbanyak membaca Al-Quran. Nah ini yang dilakukan ya oleh orang-orang terdahulu ya, sehingga sampai saat ini masih berlaku itu ya, mereka diperintahkan untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari selama kurang lebih 10 bulan duduknya dia di majelis ilmu. Jadi kita belajar ilmu 10 bulan itu tidak ada ya, sedikit 10 bulan kita duduk di majelis ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, ilmu Allah itu wasi, ilmu Allah itu luas. Hatta kita belajar 100 tahun ya, belajar menerima ilmunya Allah, ini gak ada setetes air yang ada di lautannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ilmu yang sedikit yang kita dapatkan dari guru kita ini, kalau kita amalkan ilmu kita ini akan barokah. Barakatul ilmi bil amal. Keberkahan ilmu itu kalau kita amalkan ya, hatta ilmu kita banyak ya, ilmu kita luas, namun kita nggak amalkan ya, kita nggak punya adab, nggak punya akhlak, ilmu yang banyak ini akan terlihat sedikit ya, namun ilmu yang sedikit tapi diamalkan kemudian akhlaknya bagus, yang sedikit ini menjadi banyak. Ini yang namanya barakatul ilmi ya. Makanya Imam Ghazali beliau mengatakan salah satu ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah, yakni ilmu yang bisa mencegah kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa mencegah diri kita dan keluarga kita dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dengan sebab duduknya kita di majelis ilmu, ketaatan kita bertambah kepada Allah,
akhlak kita berubah, tingkah laku kita berubah, ada perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari lantaran sebab duduknya kita di majelis ilmu. Ini menunjukkan ilmu kita ini manfaat dan barokah. Tapi kalau kita duduk di majelis di mana aja kita ngaji, duduk di majelis ta'lim ini, tapi nggak ada perubahan, ketaatannya nggak berubah, akhlaknya juga nggak berubah, kelakuannya pun juga sama, nggak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan orang ini bukan semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man yazdad ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad illallahi hudan." Siapa orang yang bertambah ilmunya setiap hari, bertambah pengetahuannya setiap minggu, setiap bulan bertambah ilmunya, akan tetapi tidak bertambah takutnya kepada Allah, nggak bertambah takwanya kepada Allah, menunjukkan orang ini bukan semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah oleh karena itu ilmu yang kita dapatkan yang sedikit ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Istiqomah, ya, yang penting kita istiqomah ngajinya, istiqomah baca Qur'annya, istiqomah jaga akhlak kita, istiqomah mengerjakan segala amal soleh yang diperintahkan oleh Allah. Dengan kita istiqomah, insya Allah kelak kita wafat pun kita akan mendapatkan husnul khatimah. Yang mudah-mudahan ya di bulan Syaban ini kita diberikan keberkahan daripada bulan Syaban, dan kita minta kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya, kurang hitungan ya berapa minggu lagi, kurang lebih 2 minggu lebih dikit kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kesempatan, kalau kemarin ibadah puasa kita masih biasa-biasa aja, ya, nah, semakin kita bertambah pengetahuan kita, bertambah ilmu kita, kualitas ibadah puasa kita tahun ini harus lebih baik. Ya, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah harus lebih baik kualitasnya. Ya, sehingga ya apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh Allah, la'allakum tattaqun, ini akan kita dapatkan nanti di bulan Ramadan. Ya, kita mohon kepada Allah agar kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga senantiasa kita dipanjangkan umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami mohon ya kepada guru kita Al-Habib ya Saleh bin Muhammad Al-Haddad ya untuk meneruskan tausiah atau mengisi tausiah pada malam hari ini. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya Habib Saleh, kiranya ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya sebagai guru ya di malam minggu pengajian bapak-bapak dan juga di hari Rabu pengajian ibu-ibu, apabila saya dalam mengajar masih banyak kekurangan di sana sini atau omongan saya nggak sopan, tingkah laku saya kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Kiranya ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alaina kitaban litakunu lana hujjatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghadan takuna lahar ridha wa likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, Fadlatul Mukram wa Muhtaram Al-Mudir Al-Mahad
Al-Ba'alawi, akhina billah Al-Ustaz Ahmad Subhan, mata'an Allah itu hayati. وجميع الأساتذة الكرام والحاضرين والحاضرات الذي في هذه المسجد هذه المسجد الذي بارك الله لنا ولكم في كل حال. وقال الله تعالى: إن كنتم تحبون الله fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsuma kunta wa'di sayyi'atul hasanata tamquha an-nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasul wa nahnu ala dzalika minal syahidin wal syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, keberkahan Allah akan turunkan bagi kita ya Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, kita melangkahkan kaki untuk hadir khusus pada acara ini dengan beberapa acara khatibul Quran. Ada orang dulu bilang rohan ya, baca arwah buat orang tua, baca maulid yang di situ udah penuh dengan keberkahan. Kita berharap agar apa? Agar kita bisa dijadikan istiqomah dalam hal-hal seperti ini. Istiqomah, al-istiqomah khairun min alfa karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi jarang tempat-tempat yang seperti ini, jarang orang belajar, orang ngaji, apalagi di sini diajarkan daripada menghafal Al-Qur'an. Karena Rasulullah dalam hadis dikatakan tentang Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'tuka yaumal qiyamah syafi'an li qira'ati li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat punya agenda bisa ngasih syafaat. Ada satu tempo, ada orang mati, ada orang mati. Begitu mati, udah kumal benar mukanya kusam. Datang, malaikat mungkar belum. Namanya siapa yang orang MT? Si Obeng nih. Obeng, apa yang kerjaan di dunia? Ngomong. Gak ada yang dikerjain. Wala ibadah, wala ngaji, wala silaturahmi. Kerjaannya nongkrong di pos ronda, di pangkalan, minum kopi, mabuk-mabukan. Gua mau dicek lo ini hari ini. Mau diapain tuh? Mau digat? Kebaikannya nggak ada, akhlak nggak ada. Lalu apa? Ketika sudah akan ada satu eksekusi, akan dihukum seksa kubur ya? Seksa kubur. Nah kita tadi Fatihah sama orang tua kita, mudah-mudahan orang tua kita lagi disiramin kuburannya pada hari ini. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Manggil malaikat Bapak Obeng. Gimana?
Ini hari ente hukum. Hukum apaan? Pokoknya diam. Begitu malaikat tadi mau menjatuhkan hukuman kepada si Obeng tadi, lalu datang kepada dia Al-Quran. Apa yang datang? Aneh hafal katanya. Apa yang hafal? Yang dihafal Al-Falaq sama An-Nas. Kulhu Al-Falaq sama Emang gue itu mentah dia paling borong tuh rekatnya marok petang tuh. Iya. Jadi si Obek kerjaannya gitu doang tiap hari tuh. Gila orang tak ada resep dia. Di mana aja dia datang. Yang penting gue bisa ngerokok. Jadi hafal dia datang ke Al-Quran. Jangan disiksa wahai munkar wa nakir. Jangan kau siksa. Dia atas jaminanku katanya. Si Obeng ini atas jaminanku. Atas dasar apa? Dia nggak punya amal kebaikan. Dia terputus daripada ibadah kepada Allah. Dia tidak berakhlak. Dia tidak bermoral. Dia tidak menguasai daripada amal ibadah orang sedekah. Ya tapi aku punya urusan. Jangan main-main. Jangan macam-macam. Nah, akhirnya kebingungan mereka tadi. Kebingungan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap, apa yang terjadi? Ya Allah, kami tugaskan untuk menanya, untuk menetapkan siksa kubur, menetapkan dia masuk surga atau neraka. Dia termasuk min ahlil khair atau min ahli syar, tapi dicegah oleh Al-Quran. Dicegah oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, "Na'am ya Rabbi, benar ya Tuhanku, Engkau memberikan aku satu magam khusus. Aku dapat memberikan syafaat." Ya kan? Iqra al-Quran fa'innahu ya'tuka yaumul qiyamati syafi'an li ashabi. Apalagi menghafal. Ini soalnya udah tingkatnya naik lagi dia. Udah ngapal dia. Bukan baca aja. Nah, kulhu. Nah, salah pun dia dihafal. Gara-gara dia mau dalam aja. Tuh. Jadi Allah membiarkan aku nasihatnya kepada orang itu untuk tidak dia mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Apa mulia Al-Quran itu. Apalagi kita pelajari, kita hafal juz demi juz, ayat demi ayat. Sangat mulia, sangat ya. Lalu kita pergunakan untuk mendoakan kedua orang tua kita yang sudah terjadi acara pada malam hari ini. Ya Allah, berikanlah orang tua kami ya Allah, khususnya pada malam ini wa rehan wa fushatil wal aman. Kuburannya menjadi hawa yang sangat sejuk. Ya. Jadi kalau doa itu buat anak tidak terputus, kebaikan tidak terputus. Tidak terputus. Dia bisa menyambung. Pada hari Jumat itu, Jumat pagi, di waktu sholat duha, itu semua orang itu yang sudah meninggal itu kumpul di kuburannya. Membawa apa? Membawa baki dia. Seperti baki dia bawa. Dia nungguin tuh, mana kebaikan yang buat dia. Ya. Kok bisa begitu? Dia tergantung amal ibadah dia waktu di dunia. Amal ibadah dia di dunia seperti apa? Bagaimana dia mendidik anak-anaknya? Bagaimana dia
bergaul dengan teman-teman dan keluarganya. Apabila dia baik, maka baiklah pada hari itu. Begitu dapat ini dari bulan, udah masuk lagi dia. Jadi dikatakan al-maqbarah ada itu ada pintu, bab min abwabun, pintu daripada pintunya barzah, min abwab min barzah. Jadi kuburan itu pintu daripada pintunya alam barzah. Ya kan? Belum pernah lihat? Nggak mau lihat? Mati loh. Ya kan? Jadi kuburan itu pintu daripada pintunya alam barzah. Ada alam barzah. Orang yang sudah meninggal daripada keluarga kita, daripada teman-teman kita, udah tahu dia. Nama kematian itu dikatakan apa? Dalam salah satu pendapat ulama, Innal mauta rahmatun. Pendapat, dalam banyak pendapat tentang kematian. Kematian itu adalah bertamasya. Bertamasya. Oh, dikatakan tamasya, Beb? Iya dong, kalau emang kita beriman kepada Allah, kalau emang kita bertakwa kepada Allah, kalau kita menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, apa tidak? Udah banyak bekal. Mau puncak, dompet isinya seceng, makanan nggak ada, waspada, bensin tinggal. Ya. Begitu juga dikatakan tadi, bahwasanya kematian itu adalah bersamanya. Intiqal min ad-dar dunya ila ad-dar al-akhirah, ila ad-dar al-barzah. Pindah doang, pertama aja takwa udah ada, sedekah udah ada, akhlak udah ada, sabar ada. Mana sabar? Oh, sabar namanya paling susah sabar jari. Nggak ada dia tidur. Ya kan? Syukur udah ada. Apa lagi? Jadi dia nggak merasa apa-apa. Ketika meninggal dia seperti bersama, karena bekalnya udah cukup, nggak takut dia. Lain halnya nanging, ya kan? Yang balik tuh, beli yang lain kira mau bagi dari anak-anaknya. Ini ada 1-2 orang kosong tuh, kosong, anaknya nggak ada ngirim, saudaranya nggak ada ngirim, nggak ada doain. Dia bengong, dia mau pulang nggak bisa, dia mau cari kelang kriuk nggak ada ngasih. Orang-orang anaknya Fatihah, warisannya dihabisin semua sama dia. Jadi ngontrak, ya, karena tidak mendidik daripada putra-putra dia, putra-putranya dengan kebaikan tadi. Jadi ada gunanya kita kumpul di sini nih, membesarkan daripada kalimat Islam. Minal ma'ad ba'adawi hadza. Besar kita membangun daripada peradaban keimanan, takwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji setiap minggu. Tuh. Saya mau ngaji. Saya niatin pahalanya buat orang tua saya. Besok hari Jumat orang tuanya dapat tuh. Buat bagi tuh dari anaknya. Dia Fatihah, bersedekah, dia istiqomah. Ya, kelihatannya sepele, woi. Tapi bisa nyambung ke alam nyambung. Kata siapa deh? Kata Rasulullah bego. Ntar kalau aku bilang bego, boleh pecat lagi.
Masih lo nggak percaya juga kalau Allah. Siapa yang mau percaya? Tukang hasud, tukang fitnah. Canggih gak? Yahudi yang bunuhin orang tiap hari. Iya. Nyambung nggak amalan kita? Bahkan kalau seandainya kita atau orang yang sudah dipanggil Allah sebelum kita memiliki satu amalan ibadah yang istimewa daripada puasanya, daripada sholatnya, daripada zakatnya, daripada hajinya, daripada sabarnya, daripada ijtihadnya. Ini yang mengatakan ulama Wahabi loh, yang berpendapat ulama Wahabi. Itu orang dikasih istimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya sayap. Punya sayap. Meninggalnya punya sayap. Yatir. Tidak aimakan kana wa yatakarraba ila ahliha. Bahkan bisa mendatangi keluarganya kapan waktu. Ini yang meninggal nih. Ini yang berpendapat ini Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, imamnya Wahabi. Orang kalau di dunia punya keistimewaan daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa menyambangi, mendatangi keluarganya yang sedang musibah. Tuh, anaknya lagi banyak utang, dia ingat bapaknya, Pak, utangnya, Pak, mau kuliah duitnya habis. Kalau seandainya ayahnya bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan ayahnya datang. Didoain, nggak terputus, malah kebalikan. Tuh, malah kebalikannya. Bukan hanya saja anaknya bisa mendoakan orang tuanya yang tiada, ayahnya tadi yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang penuh keyakinan dan selalu mengutamakan ibadah kepada Allah, Allah akan memberikan keistimewaan ba'da mamati, setelah dia meninggal. Itu kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi nunggu itu apaan? Dari tahlil, ya. Kebaikan tidak terputus. Dan alhamdulillah juga kita akan memasuki daripada bulan Sya'ban, lalu memasuki daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Tuh, ujian tuh, ujian kan? Ya. Kemarin ujian, pembuktian gimana kita ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Bulan bonus, bonus. Awalnya udah pada ada nih, orang kemana-mana pada silaturahmi ya. Diampuni dosa. Diampuni dosa, silaturahmi, maaf-maafan. Iya, jangan handphone mulu, ya maafin ya. Wah, ke rumah lo ya, gue aja deh. Datang, ada urusan sama teknologi ya. Datang, apa lagi? Agar kita mendapatkan ibadah puasa kita sempurna. Kalau ente gak datang, berarti tahun ini ente orang paling miskin. Kok miskin? Ya biasa loh. Bisa nyewa mobil cuma beli pulsa berarti kenyataannya tahun ini Ramadan orang paling miskin.
Hei, silaturahmi. Silaturahmi. Jangan berantem. Apalagi ke rumah guru, samperin. Ya. Jadi orang sudah dia rubah mindsetnya. Semua dipermudah, tapi tidak melalui dalil agama. Oh, teknologi cukup, nggak bisa. Ibadah itu harus ada keluar dari payah. Saya pernah satu hari di Madinah, dari tempat tinggal di situ hotel ke Masjid Nabawi, Masjid Kuba tuh, naik bis di Masjid Kuba. Di situ saya istirahat. Saya lihat dalam satu riwayat, saya ingat Rasulullah itu setiap malam pulang dan pergi jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Begitu saya hitung jaraknya dari sini Depok, dari sini kan Depok 1. Tiap malam. Kalau gue naik kali, terus buat tiap malam. Jadi orang-orang itu jangan sekarang, ya, orang-orang ntar sakit kan kena, bagus, nggak ada beban, utang lo hilang. Bank aja yang tiap hari kasih rampok kita, ini bank yang tiap hari rampok, kita dikasih bunga-bunga, tahu kalau orang udah mati, udah lunas. Hebat tuh, ya. Jadi itu bukti daripada syukur. Kalau kita ibadah kepada Allah, tambah tingkatkan kita punya ibadah, kita tingkatkan ibadah, itu bukti daripada bersyukur. Bukti daripada bersyukur. Wa in syakartum la'azidannakum. Kalau kau terbukti bersyukur padaku, aku tambah. Jadi ibadahnya nggak kopong, pangkat, ibadahnya nggak kopong, ibadahnya berisi ibadahnya. Rezekinya gampang. Main kertas tuh nanti dan aku tambah. Main kabar tuh, inna azabi lajadi. Kalau kita mengingkari, azab Allah kejam, gak dihargain kita, gak dihargain sama anak kita, gak dihargain sama orang-orang. Di situ nilai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Mau berubah gak? Mau bertambah gak? Tunggu. Man jahada bina nahdiyahna lahum subulana. Udah enak deh ayatnya. Ayat udah enak. Orang yang mau bersungguh-sungguh di jalan Allah, aku kasih petunjuk. Ya Allah, berdoa tapi berdoa yang dekat, nggak ada yang beruntung nanti. Gitu nggak? Berarti tunggu-tunggunya ada nggak? Nggak ada. Man jahada fina, Allah berfirman dalam Al-Quran, man jahada fina lanahdiyana lahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, aku kasih petunjuk. Betul? Petunjuk. Kalau petunjuk dari Allah gimana?
Kalau petunjuk dari Allah gimana? Beres nggak? Beres nggak? Beres. Beres. Udah paling terang, udah paling banyak, udah paling bener, udah paling gampang. Udah nggak akan ada masalah. Oh, jadi kagak ngakuin diri paling ibadah, paling berdoa. Lu berdoa capek nih, capek udah bayar, udah lekat, dari turun-turunin. Berarti belum tunggu. Ya, mudah-mudahan pada malam hari yang berbahagia ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertumbuh-tumbuh dalam segala taklimnya, ta'zimnya, syukurnya kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina lil huda wa la taj'alna waliyan siwak wa la taj'al khalafaka al-amraka wal khata. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. اللهم انصرنا والمسلمين من الكفار والمشركين ودعهم الدين خصوصا اخواننا في فلسطين واجعل لهم السلامه والعافيه والساعه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول هذا وأقول منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.